ini, semua staf pelatih timnas sudah berada di Indonesia. Kabarnya, mereka akan segera berangkat ke Australia untuk menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mereka tak sendiri, karena pemain timnas yang bermain di Liga 1 juga berangkat bersama. Dari staf pelatih timnas Indonesia saat ini, sorotan tentunya ditujukan kepada Quentin Djoko. Dirinya disorot karena bakal menjadi pelatih fisik dari tim Garuda. Kini berhubung sudah bergabung bersama timnas, Djoko akhirnya merasakan beberapa hal yang sebelumnya dialami oleh pelatih terdahulu, yakni keramahan Indonesia. Bak seperti artis dadakan, Djoko sampai kaget ketika dirinya diajak berfoto oleh fans Indonesia. Dan untuk itu, inilah deretan cerita menjelang keberangkatan timnas Indonesia menuju Australia. Ya, mendekati pertandingan melawan Australia, timnas Indonesia langsung mengumumkan staf pelatih yang nantinya akan mendampingi Patrick Kluivert. Untuk asisten akan diperankan oleh Danny Lanzat dan Alex Pastoor. Tak hanya asisten, saat ini sudah ada beberapa posisi yang sudah terisi. Misalnya video analis yang akan dijalankan oleh Jordi Quittenberg, pelatih fisik Quentin Djoko hingga Sjoerd Woudenberg yang akan berperan sebagai pelatih kiper. Dan khusus tahun ini, timnas Indonesia menambah posisi baru, yakni tim developer, yang perannya akan dijalankan oleh Regy Blinker dan Bram Verbruggen. Dari semua staf pelatih dari Patrick Kluivert, fans Indonesia banyak yang salah fokus dengan Quentin Djoko. Alasannya adalah penampilan tak biasanya sebagai pelatih fisik. Hal itulah yang membuat fans timnas ragu apakah Djoko pantas menjadi pelatih fisik di timnas Indonesia atau tidak. Tapi jangan salah, nantinya Quentin Djoko tidak hanya bertugas untuk meningkatkan kebugaran pemain saja. Lebih dari itu, ia adalah arsitek performa yang bertanggung jawab membentuk tim yang kompetitif di level internasional. Dengan pengalaman dan keahliannya, ia membawa pendekatan profesional untuk meningkatkan daya saing timnas Garuda. Quentin Djoko rasakan keramahan Indonesia. Beberapa hari yang lalu, Djoko akhirnya tiba di Indonesia. Dia datang bersama Danny Lanzat dan Alex Pastoor. Kini setidaknya di tanah air, pelatih fisik asal Belanda tersebut siap bekerja dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Namun sebelum bekerja, Djoko dikejutkan oleh fans Indonesia yang ternyata ngefans dengannya. Dirinya pun melayani fans tersebut untuk berfoto bersama. Tentu, sebuah momen yang membuat Djoko tak menyangka, karena selama karirnya menjadi pelatih fisik, dirinya lebih dihargai waktu bekerja di Indonesia. Menanti hasil kerja super tim dari Patrick Kluivert. Saat ini semua posisi di timnas Indonesia hampir terpenuhi. Mungkin hanya satu yang belum, yakni direktur teknik. Namun untuk sementara direktur teknik bukanlah kebutuhan yang mendesak dan Patrick Kluivert tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kini, berhubung timnya sudah hampir lengkap, Patrick Kluivert dan stafnya akan mendapatkan tantangan.
Tantangan yang dimaksud adalah meraih hasil maksimal di pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Dua pertandingan itu bisa menjadi penilaian awal apakah Kluivert benar-benar sosok yang pantas sebagai pengganti Sintayong atau tidak. Jika pantas, maka Kluivert harus meraih kemenangan di dua laga itu. Namun jika hasilnya sebaliknya, fans timnas Indonesia sudah boleh meragukan kapasitas Kluivert sebagai pelatih tim Garuda. Potensi pemain yang dicoret Patrick Kluivert di laga versus Australia. Sebelumnya, Patrick Kluivert telah memanggil 30 pemain yang akan disiapkan untuk melawan Australia dan Bahrain. Namun, sesuai regulasi, pemain yang masuk ke final squad jumlahnya hanya 23 saja. Itu berarti harus ada 7 pemain yang dicoret. Dari 30 pemain yang ada, sudah ada 3 pemain yang resmi dicoret, yakni Egy Maulana Fikri, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmangun. Ketiganya dicoret karena alasan cedera dan menjalani hukuman akumulasi kartu. Kini tersisa 4 pemain yang akan dicoret. Jika boleh diprediksi, di posisi kiper akan ada 1 pemain yang akan dicoret, entah itu Hernando maupun Nadeo. Sementara 3 lainnya adalah pemain lokal, yakni Muhammad Ferrari, Hoki Caraka, dan Septian Bagaskara. Atau bisa saja pemain yang jarang mendapatkan menit bermain dicoret oleh Kluivert, entah itu Rafael maupun Nathan Choaon. Sementara itu, meski timnya diunggulkan, namun Popovic tak mau meremehkan timnas Indonesia. Kini fokus yang akan dilakukan oleh Popovic adalah berusaha meningkatkan permainan agar kemenangan bisa didapatkan oleh anak asuhnya. Kami jelas tidak meremehkan Indonesia. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik terlepas dari lawan kami. Kami harus fokus pada diri sendiri, berusaha meningkatkan permainan, bagaimana menggerakkan bola, bagaimana bertahan. Jika kami bisa melakukan hal itu, kami akan punya peluang menang yang bagus, kata Popovic dikutip dari suara.com. Lebih lanjut, di laga melawan Australia, Indonesia kalau bisa jangan sampai kalah. Karena jika kalah, peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia bakal semakin berat. Mengingat jarak poin dengan Australia tentu akan semakin jauh. Belum lagi dengan ancaman tim lain seperti Arab Saudi hingga Bahrain yang saat ini poinnya sama dengan Indonesia. Jadi jika ingin tetap menjaga peluang, minimal Indonesia harus mencuri poin di markas Australia. Jadi itulah cerita dalam persiapan timnas Indonesia menjelang keberangkatan ke negeri kanguru yakni Australia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.